kami. Yang saya hormati Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM atau yang mewakili. Yang saya hormati Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Ibu Dr. Nia. Yang saya hormati Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Dirjen Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian atau yang mewakili. Yang saya hormati Deputi Bidang Sistem Nasional Dewan Ketahanan Nasional atau yang mewakili. Bapak, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Kepala Organisasi Riset Kesehatan BRIN, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional. Terima kasih Ibu. Yang saya hormati Ibu Direktur Industri Kimia Hilir dan Farmasi, Ibu Emi Suryandari, dan Bapak Ibu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen IKFT, dan juga ada Pak Tata dari Direktur Industri Hasil Hutan dan Perkebunan. Di kami di Ditjen IKFT hadir Pak Ses Ditjen IKFT, Pak Kris Mudi Sasono Wibowo. Ya Pak ya, benar ya. Jadi kalau Bapak Ibu Sasono Mudi Wibowo. Ada Ibu Direktur Industri Semen, Keramik, dan Bahan Galian Non-Logam lainnya, Ibu Putu Nadi Astuti. Kemudian ada Ibu Wiwi yang juga bertanggung jawab dulunya membidani House of Wellness ini. Ibu Wiwi saat ini Direktur Industri Kimia Hulu di Ditjen IKFT. Kami punya satu lagi Ditjen sedang melakukan FGD. Kemudian ada juga pengembangan untuk industri alas kaki ataupun kulit di Yogyakarta. Yang kami banggakan juga Ibu Kepala Balai Pelayanan BS ya, Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan. Mungkin Bapak Ibu yang hadir juga harus hafal itu ya Ibu ya. Kimia, Farmasi dan Kemasan, dulunya hanya Balai Besar Kimia dan Kemasan. Tapi dalam upaya kita juga meningkatkan lagi ataupun menumbuhkan, mengembangkan industri farmasi, memang balai ini perlu, balai ini ada. Kemudian yang saya hormati dan kami banggakan para pimpinan Asosiasi Industri dan Profesi Kesehatan, para pelaku industri, baik itu industri kecil menengah ataupun industri besar di bidang bahan obat, bahan alam dan fitofarmaka. Kemudian pimpinan perguruan tinggi sektor kesehatan, serta Bapak dan Ibu dari tim kerjanya Bu Emi yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Yang saya hormati juga para kepala dinas kesehatan tingkat provinsi, kabupaten, kota atau yang mewakili, para kepala fasilitas pelayanan kesehatan pusat dan daerah, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang mohon maaf kalau tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkenan nikmat sehatnya kita pada pagi hari ini dapat berkunjung di House of Wellness yang ada di Pasar Rebo ini, yang ada di lingkungan Kementerian Perindustrian dalam keadaan sehat walafiat. Khususnya untuk acara ini kita bersama-sama melakukan kegiatan awareness fitofarmaka dalam upaya percepatan pengembangan dan pemanfaatan industri obat, bahan alam dan fitofarmaka di Indonesia. Pada kesempatan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah hadir memenuhi undangan kami, dan juga khususnya untuk tim kerjanya Bu Emi ini, ada Pak Daniel di depan. Pokoknya yang pakai seragam ini seperti Pak Daniel itu tim kerjanya Bu Emi, dan juga teman-teman kami yang ada di IKFT. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi sudah disampaikan Bu Emi rangkaian kegiatan awareness ini, ada pamerannya, kemudian ada seminar, kemudian ada juga upaya kami untuk link and match-kan apa yang sudah dihasilkan Bapak dan Ibu dari lembaga riset, kemudian apa yang sudah dikerjakan oleh pelaku-pelaku usaha kita, supaya kedepannya lebih banyak lagi obat-obat ataupun bahan-bahan fitofarmaka yang kita gali, kita komersialkan dari bahan obat alam kita.
Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak dan Ibu, kekayaan biodiversitas di Indonesia dan kemampuan dalam penyediaan bahan baku menjadi modal dasar yang mampu mendukung pengembangan obat bahan alam. Hal ini akan menggerakkan sektor strategis dalam peningkatan perekonomian masyarakat, baik dalam ekosistem penyediaan bahan baku, ekosistem produksinya, dan ekosistem distribusi. Salah satunya yaitu untuk mengembangkan fitofarmaka sebagai kekuatan obat-obatan dalam negeri. Jadi kalau kita berbicara saat ini sudah eranya kolaborasi, jadi apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dalam upaya membangun ekosistem fitofarmaka itu sendiri. Supaya apa yang dihasilkan oleh BRIN, apa yang dihasilkan oleh Bapak Ibu pelaku usaha, dan juga apa yang dibutuhkan oleh konsumen, ini bisa direspon oleh para pelaku usaha kita, supaya kita juga mengoptimalkan apa yang sudah dihasilkan teman-teman dari sisi risetnya, baik itu dari BRIN ataupun dari perguruan tinggi. Tadi juga sudah disampaikan Bu Emi, kita juga ada Poltek Bogor ya, kita kenal. Nah, ini juga salah satunya menghasilkan bahan-bahan baku obat alami yang memang sudah siap untuk dikomersialkan. Tugas kita bagaimana kita link and match-kan nih, apakah memang hasil riset tersebut bisa cepat dikomersialisasikan atau ada upaya-upaya lain untuk memperbaikinya. Jadi dalam upaya untuk penguatan fitofarmaka di dalam negeri, memang ekosistem ini harus terus kita kuatkan lagi. Tidak terbatas hanya, kalau menurut saya ya, tidak terbatas hanya adanya Satgas. Jadi kalau Satgas kan memang percepatan, terus kita juga menyusun nih siapa melakukan apa, tapi yang lebih penting dari itu adalah di dalam Satgas itu sendiri kita komit untuk melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Jadi kalau misalnya memang BRIN saat ini banyak sekali anggaran untuk litbang ya Pak Wantamnas ya, anggaran untuk litbang. Nah, kita lebih prioritaskan nih ketika melihat bahwa pelaku usaha kita sudah butuh yang memang BRIN saat ini sudah di level untuk siap dikomersialisasikan. Nah, kalau bisa anggaran lebih diprioritaskan untuk hal itu. Jadi ada hasilnya Satgasnya gitu kan ya, itu lebih baik lagi. Karena kebetulan Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi ini sekretaris bidang produksi Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka ini. Nah, sudah disampaikan Bu Emi. Nah, ini kalau sudah melakukan kegiatan hari ini sudah ada catatan nih hasil Satgas gitu ya. Kalau ada ditanya nih laporan ya Pak ya, Satgas 4 ya Bu Emi ya, Satgas 4 apa yang sudah dilakukan? Kami sudah mengenalkan, kami sudah ada forum bisnis, forum FGD gitu ya, kemudian seminar. Nah, jadi berikutnya hasilnya apa gitu ya, outcome-nya nih apa nih? Sudah tumbuh nih misalnya, sudah tumbuh nih, ada industri yang mengimplementasikan hasil penelitian dari teman-teman BRIN. Nah, itu lebih bagus lagi gitu ya Bapak dan Ibu. Ini sebagai catatan kita, karena sekali lagi pengembangan fitofarmaka di Indonesia ini menghadapi beberapa tantangan. Tantangannya yang pertama pasti dalam hal ketersediaan bahan baku yang terbatas dan standar kualitas yang beragam. Ini menjadi hambatan utama. Belum kedepannya nanti bagaimana ketika sudah diimplementasikan, bagaimana ketersediaan yang berkelanjutan. Jadi kalau uniknya ketika berbasis agroindustri ya, berbasis tanaman, itu uniknya memang menjaga kontinuitas dari jumlahnya maupun kualitasnya. Kemudian yang kedua tantangannya adalah jumlah industri yang mampu memproduksi fitofarmakanya ini masih sangat sedikit, terutama karena keterbatasan teknologi dan kesulitan untuk mendapatkan bahan baku ekstrak dan isolat markernya. Ketiga, tantangan kita bersama Bapak dan Ibu dari sisi produksi. Ini resiko komersialisasi sangat tinggi akibat ketidakpastian pasar dan minimnya minat industri untuk bekerja sama. Nah, ini sebagai catatan nih, ada kata-kata minimnya industri untuk bekerja sama, karena sekali lagi kami juga paham, karena kalau industri kan kaitannya yang dikejar adalah ya memang bisnis ya, profit gitu ya, tapi memang dalam upaya kita
menggali potensi dalam negeri untuk mengurangi impor. Memang ke depan ini sebagai investasi kita bersama. Nah, melalui kegiatan kita bersama ini harapannya ada industri yang memang mengalokasikan sebagian biayanya untuk mengembangkan riset ini semua. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang menjadi tantangan kita bersama, permintaan fitofarmaka masih rendah karena berbagai faktor, seperti persepsi di kalangan medis, dalam hal ini dokternya, kemudian belum diikut sertakannya fitofarmaka dalam program JKN, dan juga kendala pemasaran. Nah, ini juga harus kita harus kita anggap. Kalau saya ini ketika kita punya potensinya, ini kita anggap sebagai peluang, karena secara medis juga ini kan tinggal kita buktikan ya, kandungan di dalam ini seperti apa, tinggal kita atur konsumsinya. Terkadang memang kalau obat herbal tidak diiringi dengan konsumsi yang tepat dalam jumlah yang tepat, memang terkadang ini juga merusak organ lainnya, atau malah memang tidak disarankan seperti itu. Jadi kalau medis kan ada ukurannya Pak ya, ada akarannya, ada miligramnya, kemudian minumnya berapa kali. Tapi kalau herbal ataupun fitofarmaka, kesannya oh ini fitofarmaka kok aman, jadi konsumsinya kurang tepat. Bapak Ibu sekalian, pemerintah berkomitmen untuk mendukung penciptaan fitofarmaka yang berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar. Melalui inisiatif Satgas Percepatan Pembangunan dan Pemanfaatan Fitofarmaka, pemerintah mendorong pengembangan industri fitofarmaka agar dapat menyediakan produk yang aman, berkhasiat, dan memenuhi standar kesehatan. Perumusan langkah-langkah dalam rencana aksi gerakan bersama pengembangan fitofarmaka di Indonesia menjadi esensial untuk memastikan keberhasilan program ini. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian yang diamanahkan sebagai Ketua Bidang Produksi pada Satuan Tugas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Fitofarmaka memiliki tugas untuk melakukan percepatan produksi hasil-hasil penelitian fitofarmaka, meningkatkan daya saing industri fitofarmaka nasional, mempercepat pemanfaatan fitofarmaka di dalam negeri, mengenalkan fitofarmaka ke pasar luar negeri dalam rangka peningkatan ekspor. Sebagai bentuk implementasi dalam mengembangkan tugas tersebut, sekaligus sebagai bagian dari Ketua Bidang Produksi, Direktorat Industri Kimia Hilir dan Farmasi menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Tadi juga kami sudah melihat fasilitas yang ada di House of Wellness ini. Harapannya ke depan dengan bantuan ataupun koordinasi dengan teman-teman Badan POM, sertifikat yang harus dimiliki oleh House of Wellness ini cepat diperoleh ya Bu Lili ya. Ketika sudah dapat sertifikat, Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang kita saksikan bersama tadi melalui video. Harapan kami dengan adanya House of Wellness ini tidak menjadi kendala untuk beberapa industri yang tidak punya fasilitas ataupun ingin melihat buktinya. Terkadang kan kalau industri pengen tahu dulu nih. Tadi juga saya sampaikan bahwa kebetulan kami di Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka itu punya anggaran ataupun pemerintah menyediakan dana alokasi khusus untuk memungkinkan sentra-sentra di IKM melalui kabupaten kota itu punya fasilitas seperti yang dipunyai oleh BPKK ini, seperti House of Wellness. Nah, jadi kata saya tadi ini dari awal ketika memang di sini sudah jadi dan punya sertifikatnya, House of Wellness ini bisa jadi rujukan teman-teman dinas ataupun teman-teman kabupaten kota yang ingin mengembangkan, kalau bahasa kami, sentra IKM pengolahan industri obat bahan alam dan juga fitofarmaka. Jadi ini bisa jadi rujukan, kami bisa menyampaikan dinas-dinas supaya lihat fasilitas yang ada di House of Wellness ini, supaya nanti teman-teman di daerah merumuskan, oh dia perlu biaya dengan gedung yang minimal ukurannya berapa, kemudian minimal dia punya mesin peralatan seperti apa, dan juga harus dilengkapi dengan sertifikat untuk memang mengoperasionalkan kegiatan ini. Dan yang nggak kalah penting, saya juga pesan ke pelaku usaha,
supaya kegiatan kita yang kita sudah mulai, sebenarnya Pak Menteri sudah pesan di waktu peresmian House of Wellness ini supaya Bapak dan Ibu pelaku usaha bisa mengoptimalkan fasilitas yang ada di House of Wellness ini sebagai tempat ketemu sebenarnya ya, tempat ketemu nih antara peneliti, kemudian juga antara pelaku usaha yang lainnya. Karena mungkin saja di beberapa daerah mungkin ya, karena ada alat slice ya itu ya, pemotong itu juga mungkin dari sisi hulunya kita harus juga ajak, karena memang pada kegiatan ini juga di ekosistem ini kita juga melibatkan Kementerian Pertanian, karena mungkin di hulunya nih yang masuk ke mesin itu memang dengan misalnya kalau bahasa ininya jahe mungkin ya, jahe, kunyit itu dengan diameter seperti apa nih, supaya alat itu juga bisa memang efisien, bisa lebih memang membantu Bapak dan Ibu dalam proses produksinya. Jadi kalau yang saya pahami, kalau memang tidak sesuai itu akan dilakukan manual, seperti Bapak dan Ibu yang saat ini mungkin melakukannya ya untuk pencacahannya. Nah, sekali lagi rangkaian kegiatan yang dilakukan pada hari ini, Bapak dan Ibu bisa mengikuti business matching, kemudian seminar, dan mengunjungi fasilitas House of Wellness yang akan dilaksanakan secara bersamaan mungkin sampai dengan sore hari ini. Jadi melalui rangkaian kegiatan ini diharapkan akan tercapai kemandirian dan daya saing industri farmasi termasuk obat tradisional, serta mampu menciptakan kolaborasi yang kuat antara industri, pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mewujudkan ketahanan kesehatan melalui kemandirian industri farmasi nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, kemudian juga para narasumber di seminar nanti. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara Awareness Fitofarmaka, percepatan pengembangan dan pemanfaatan industri obat bahan alam dan fitofarmaka di Indonesia secara resmi saya buka. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, mohon berkenan Bu Dirjen untuk tetap berada di atas panggung untuk selanjutnya seremonial pembukaan Awareness Fitofarmaka. Dan turut mengundang ke atas panggung yang kami hormati Ibu Ratna Utari Aningrum dan juga Ibu Nia Reviani untuk sama-sama melakukan secara simbolis penyiraman sprayer ke arah tanaman, turut mendampingi. Kami mengundang kepada Ibu Emi Suryandari dan Ibu Siti Rohma Siregar dan seluruh pejabat eselon 2 yang hadir pada acara pagi hari ini untuk dapat naik ke atas panggung untuk turut mendampingi. Kami persilahkan. Baik, dan izin Ibu Dirjen, Ibu untuk nanti kami arahkan dengan hitungan mundur ya Bu ya. Dan untuk selanjutnya kita spray langsung air ke tanaman herbal di depan. Izin Ibu, siap sudah bisa kita hitung mundur? Kita mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kita berikan aplaus yang meriah Bapak Ibu hadirin. Dengan adanya seremonial penyemprotan air pada tanaman yang melambangkan komitmen mendalam untuk merawat dan melestarikan tanaman fitofarmaka yang menjadi kunci bagi masa depan kesehatan alami. Tindakan ini menggambarkan regenerasi dan keselarasan antara manusia dan alam, sekaligus menegaskan pentingnya menjaga ekosistem sambil memanfaatkan kearifan lokal. Dengan merawat tanaman fitofarmaka, kita turut merawat kesejahteraan dan kesehatan generasi mendatang. Boleh Bapak Ibu sekali lagi aplaus yang paling meriah untuk Awareness Fitofarmaka. Dan izin Bapak Ibu kita akan berfoto bersama, akan diarahkan untuk ke arah tengah dan kita berikan senyuman yang terbaik. Izin 3, 2, 1. Silakan dan akan diarahkan oleh juru kamera dan selanjutnya akan kita ambil untuk videografi ya Ibu dan juga Bapak.
Baik, boleh kita acungkan jempol ya Bu ya. Salamnya baik. Salam awareness ya. 3, 2, 1, awareness Fitofarmaka. Baik, luar biasa, kita berikan aplaus yang paling meriah. Dan selanjutnya, silakan Bapak Ibu, dan akan mengunjungi area pameran industri ekstrak bahan alam dan obat bahan alam yang dilanjutkan dengan pelaksanaan doorstop press conference bersama dengan tentunya PLT Dirjen IKFT Ibu Reni Yanita dan didampingi oleh Ibu Nia Reviani, Ibu Ratna Utari Aningrum, Ibu Emi Suryandari, Ibu Siti Rohma Siregar, dan para eselon 2.